Sudah ya? Oke, terima kasih. Ya. Sebelumnya teman-teman udah pada ngerjain tugas yang kemarin belum nih? Udah pada selesai belum? Halo teman-teman. Sudah, Kak? Sudah ya? Ya, Ya. alhamdulillah. Yang lain gimana nih? Kak Hafijah, Kak Diva, siapa lagi nih? Kak Niken. Gimana udah selesai tugas yang kemarin? Oke, kalau belum selesai, mohon diselesaikan ya kakak-kakak ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya harus selesai dulu nih tugas yang kemarin ya, jangan lupa. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Ya. Pada materi pertama kita akan menentukan color atau warna ya. Teman-teman di sini tahu warna apa aja yang ada, yang apa namanya, yang sering teman-teman ini apa namanya temuin di mana gitu, kayak warna merah gitu ya, hijau, kuning, biru ya. Ya. Nah, di sini pertama ada namanya hue, yaitu warna murni, salah satu sifat utama warna. Nah, warna ini adalah yang dimaksud hue ini adalah macam-macam warna dalam satu jenis warna. Misalkan nih, di sini kan ada warna merah. Nah, di warna merah itu ada warna merah jambu, merah rose, merah hati, merah jernih, dan lain-lain gitu. Jadi hue itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada saturasi, yaitu satuan intensitas warna. Nah, warna ini adalah warna dasar yang terang. Oleh karena itu, kalau warna dasarnya terang, berarti warna yang terang itu mempunyai warna dengan intensitas saturasi yang tinggi. Misalkan merah muda, merah muda. Kalau merah muda berarti kan identiknya itu kan apa namanya terang gitu kan ya. Nah, itu mempunyai saturasi intensitas saturasi yang tinggi. Nah, itu. Kemudian juga ada warna dasar yang gelap. Nah, sebaliknya, kalau warna dasar yang gelap itu warna dengan intensitas saturasi yang rendah. Seperti itu, saturasi. Jadi saturasi ada saturasi yang tinggi, ada yang saturasi yang rendah. Seperti itu. Atau bisa dikatakan kecerahan ya atau keberaman suatu warna. Kemudian selanjutnya yaitu ketika kita membuat suatu desain, kita juga harus menggunakan color theory ya, color theory. Nah, color theory adalah kumpulan panduan praktis untuk pencampuran warna dan efek visual dari kombinasi warna tertentu. Nah, atau bisa juga alat yang membantu untuk membuat warna yang menarik dan nyaman untuk dilihat ya. Nah, di sini color theory itu kita bisa color theory ini atau alat ini bisa mempermudah kita untuk menentukan warna yang sesuai ya. Nah, di sini ada macam-macamnya. Ada analogus, yaitu colorful, warna-warni. Ada
monokrom, bersifat general. Ada yang komplementari, yaitu gabungan. Banyak ya, ada split komplementari, ada double split komplementari, ada triad, ada square, ada compound, ada sides, ada sets. Nah, ini contohnya ya. Contoh analogus. Nah, kalau analogus ini adalah campuran warna. Nah, di antara hijau, biru, dan biru tua. Biru dongker. Nah, ini menggunakan metode analogus, yaitu sejajar, menggunakan warna yang sejajar. Kemudian monokromatik, yaitu menggunakan satu warna tetapi menggunakan saturasi yang berbeda, ya. Ada yang saturasi yang rendah, kemudian memakai saturasi yang tinggi, campuran antara saturasi yang rendah dan tinggi. Kemudian ada formula triadik. Triadik itu menggunakan metode seperti ini, segitiga antara ungu, oranye, dan hijau, seperti itu. Nah, kemudian ada formula komplementari. Nah, metode ini menggunakan garis lurus dari atas ke bawah atau ke samping, ya. Bisa ke samping atau ke atas bawah. Seperti itu. Itu contoh dari pengambilan teknik color theory. Nah, sebelumnya saya akan mempraktekkan lanjut dulu ya nanti prakteknya. Lanjut dulu. Sebelumnya nih teman-teman tahu nggak warna merah itu identiknya dengan apa? Ada yang tahu nggak? Kahmat nih, Kahmat. Kalau saya lihat warna merah itu identiknya sama semangat. Semangat. Oke, siap. Membara. Terima kasih Kak Ahmad. Kak Diva nih, Kak Diva. Halo Kak Diva. Boleh dikasih tahu nggak? Oke. Warna merah itu identiknya sama apa sih? Identik dengan ini kali ya, kekuatan ya Kak. Kekuatan, oke boleh, siap. Kekuatan. Nah, kalau dari Kak Pijah, halo Kak Pijah. Ya, Kak. Gimana nih? Warna merah itu identiknya dengan apa sih? Dengan apa ya? Dengan energi. Energi. Oh, energi positif. Oke lah, boleh. Siap. Ya, seperti itu ya. Terima kasih ya semuanya, Kak Pija, Kak Diva, Kak Matjuari. Nah, dalam color theory ini kita bisa menggunakan psikologi of color, ya. Nah, ini sangat berpengaruh pada sisi reaksi atau kesan pengunjung ketika mengunjungi website atau desain kita, ya. Nah, seperti tadi contohnya, warna merah identik dengan cinta, ya. Love itu kan pakainya warna merah, ya. Kemudian warna merah itu identiknya sama gairah, kekuatan, kemarahan, gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi di dalam sisi warna itu ada sisi psikologinya, gitu. Kemudian juga ada warna hitam. Warna hitam itu identiknya dengan misterius, keberanian, kekuatan, atau mungkin juga rasa tidak bahagia. Atau juga bisa disimbolkan dengan ancaman, gitu. Nah, banyak lain-lainnya. Bisa dibaca di website
apa namanya website-website banyak ya tentang psikologi warna. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pengetahuan kita semua seperti itu. Jadi kita juga harus menentukan psikologi warna juga tuh. Kalau kita sedang membuat desain apa misalkan tentang perhatian lantai ini basah, pasti kan identiknya dengan warna apa coba? Kalau perhatian itu Kuning. kuning. Nah, benar. Ya, gitu. Jadi kuning itu berarti kan identiknya dengan perhatian gitu kan. Hati-hati gitu. Ya, gitu ya. Kemudian nah ini contoh dari warna yang tidak tepat, penempatan warna yang tidak tepat. Dari teman-teman nih, mana coba yang warnanya tidak sesuai atau tidak enak dilihat? Coba yang kiri atau yang kanan nih kira-kira nih? Yang kiri, Bang. Yang kiri ya? Iya, benar nih. Soalnya yang kiri agak apa ya dilihatnya itu tidak tidak ini ya, tidak cocok gitu ya. Tidak cocok untuk dilihat dan ini terlalu terang gitu backgroundnya. Nah, ketika kita melihat di kanan, nah ini sangat cocok karena backgroundnya itu gelap gitu dan fontnya terang. Ini cocok. Kemudian juga mencampur warna dengan asal-asalan juga itu salah ya. Nah, seperti ini jadinya tidak enak untuk dilihat, tidak estetik gitu. Nah, ketika kita lihat di sebelah kanan sini, nah, ketika kita mencampurkan warna dengan tepat, pasti enak untuk dilihat gitu. Nah, ini juga sama, ya, memilih warna yang tepat untuk desain kita. Nah, ini warna tadi apa coba? Yang warna monokromatik ya. Monokromatik itu warna apa namanya? Hitam putih atau merah gitu atau merah muda, merah antara campuran-campuran saturasinya. Nah, ini. Terus habis itu sama ini ya. Nah, ini warna yang salah seperti itu. Kita juga harus pintar memilih warna yang tepat di desain kita. Seperti itu. Nah, di sini kita akan apa namanya ya? Pergi ke ininya dulu. Sebentar. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang color theory ya, yang menggunakan teknik pengambilan warna dengan teknik monokromatik, triadik, ya. Habis itu komplementari. Nah, jika kita ingin membuat suatu desain, itu diperlukan banyak referensi, ya banyak opsi gitu. Jadi tidak hanya satu warna saja yang dibuat, kita juga harus membuat banyak opsi supaya desain kita itu, misalkan kita ingin membuat desain untuk suatu klien, kan klien kan pasti mintanya itu apa namanya ingin bukan hanya satu ya gitu. Jadi bisa milih antara warna yang tepat untuk klien kita tersebut. Bentar, ini nah, di sini 10 comments of color theory. Pertama,
Itu kenali warna dengan baik ya. Kenali roda warna dengan baik. Yaitu tadi kan ada monokromatik, ada triadik, ada komplementari. Nah, itu teknik-teknik pengambilan warna harus tahu gitu. Mana yang warna yang bisa diambil. Warna yang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita buat di dalam desain kita. Nah, harus tahu manfaat dari setiap warnanya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu cocokkan dan jangan mengabaikan kekuatan warna gitu. Jadi setiap warna itu ada tadi ya sisi psikologisnya. Nah, kita juga harus menanamkan sisi psikologisnya ketika ingin menentukan warna. Kemudian yang ketiga harus kalau kita tidak bisa menemukan warna yang cocok dalam metode monokromatik misalkan, kita bisa menggunakan metode yang lainnya gitu. Metode komplementari misal. Kemudian ketika kita menggunakan kontrasnya tidak sesuai, kita juga bisa menyesuaikan kontrasnya itu gelap atau terang, itu tergantung kita ya ingin menggunakan kontras yang terang atau gelap. Kemudian selanjutnya ketika kita ingin menggunakan warna yang bermacam-macam misalkan, kita bisa menggunakan metode double complementary, itu begini silang ya. Atau lebih variasi lagi gitu kan. Menggunakan apa namanya? Triadik ya, menggunakan metode triadik dengan 3 warna berbeda. Nah, ini. Habis itu kalau belum puas juga menggunakan monokrom. Dan di lain waktu terkadang monokrom itu juga bisa digunakan dan metode ini terkadang cocok dengan desain kita gitu. Ya, habis itu di dalam waktu terkadang juga skema akromatik yang ini ya, yang menggunakan hitam putih itu juga cocok pada desain kita di dalam waktu tertentu gitu, di dalam desain yang mungkin cocoknya dengan hitam putih gitu. Atau belum puas juga kita bisa menggunakan tadi ya apa namanya saturasi antara bayangan atau apa namanya terang gelapnya suatu warna. Nah ini. Nah kemudian terakhir itu ketika kita ingin menentukan warna kita juga jangan lupa. Nah di sini warna itu terbagi menjadi RGB, CMYK, dan Pantone. Nah, teman-teman di sini ada yang udah tahu belum? Apa bedanya RGB sama CMYK? Warna RGB sama CMYK. Teman-teman punya printer nggak? Enggak. Punya ya? Oh, nggak punya. Ya, pastinya di sini yang punya printer ya, itu pastinya tahu. Nah, di printernya itu pasti ada tulisan CMYK, misalkan di tintanya tersebut ya. Nah, jadi bedanya RGB sama CMYK, kalau warna RGB itu adalah warna yang digunakan untuk produk-produk digital gitu, yang dikeluarkan secara elektronik atau digital. Gitu. Misalkan kita membuat poster online, nah itu kan pasti kita menggunakan
apa namanya layar kan, layar laptop, HP gitu. Nah itu kita menggunakan warna RGB gitu. Dan warna RGB ini sangat apa namanya cerah-cerah gitu, warnanya pastinya cerah. Nah sedangkan warna CMYK warna yang digunakan untuk produk-produk yang dicetak seperti itu, yang cetak di printer seperti majalah atau foto atau yang lain-lainnya ya, poster cetak, stiker seperti itu. Nah harus kalau kita ingin apa namanya mencetak stiker misalkan dari warna RGB itu dirubah dulu ke warna CMYK gitu. Jangan kita mencetak stiker menggunakan warna RGB, nanti tidak sesuai gitu dengan apa yang ada di layar kita. Nah, gitu. Kebanyakan memang saya juga pernah gitu seperti itu menggunakan warna RGB untuk dicetak, hasilnya beda gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih warnanya itu lebih gelap gitu. Nah, kalau kita sudah dikonversikan ke CMYK, pasti warnanya tetap dan tidak berubah ketika dicetak. Oke. Selanjutnya ya. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan. Nah, di sini ada website-website untuk menentukan tadi color theory ya. Nah, ada Brand Color, Net, coloradobe.com, canva.com, colorhan.co, uigradients.com. Ya. Kita akan mencoba ini aja ya, coloradobe.com. Nah, ketika kita menuju ke website ini, kita akan menemukan di sini banyak pilihan. Ada analogus tadi ya, warna yang sejajar, monokromatik. Kita bisa suka kita milih warnanya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Monokromatik, triadik, ya. Nah, habis itu komplementari, nah itu split komplementari. Nah, misalkan warnanya sudah cocok nih. Nah, kita tinggal mengcopy warna ini ya. Mengcopy kode warna ini ke platform desain kita ya, di Figma nanti ya. Misalkan ya saya contohkan ya. Banyak nyamuk. Sebentar. Ada musik ini. Maaf ya. Malam minggu. Ngamen ini. Pengamen. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, tadi kan kita udah milih warna nih.
Metode apa tadi? Split complementary ya. Nah, habis itu kita copy nih kode warnanya. Copy. Nah, kalau di copy, habis itu dipastekan di website platform desain kita, yaitu di Figma. Ntar loading. Misal ini ya. Misal ini. Nah, ini kan warna putih. Nah, ketika kita taruh kode di sini, kita tinggal paste di sini nih. Nah, itu akan otomatis. Nah, seperti itu. Berubah ke warna yang tadi kita copy di website Color Wheels ini. Gitu, seterusnya ya. Seperti itu. Seperti ya teman-teman ya. Nanti tinggal dipraktekkan habis acara ini. Nah, selanjutnya itu kita menuju ke tipografi. Tipografi, bentar ya. Loading. Nah, tipografi adalah seni cetak atau tata huruf, yaitu suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia. Nah, tipografi ini merupakan style ya, atau apa namanya, style atau bentuk teks ya yang disesuaikan dengan proyek kita untuk sekolah atau untuk kerjaan atau untuk kita sendiri gitu, sesuai dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita desain. Seperti itu. Nah, di sini ada tipe fonts yang umum dipakai oleh kita sehari-hari. Nah, ada 4 tipe fonts yang sering digunakan. Pertama ada serif. Nah, ini yang serif nih. Serif itu adalah biasanya dia font yang berkaki. Ya, biasanya itu kakinya ada di bagian sudut bawah di sini nih. Nah, ini yang dinamakan serif, font yang berkaki. Nah, ini biasa digunakan untuk dokumen, seperti kita membuat makalah. Ya, pastinya kita membuat makalah menggunakan font apa biasanya? Times New Roman ya, biasanya. Nah, itu. Ada lagi macamnya Rockwell, Georgia, ya, Cambria, itu. Nah, selanjutnya ada font sans serif. Nah, sans serif juga itu adalah bisa disebut juga font tanpa kaki. Nah, di sini nggak ada kakinya nih. Nah, ya, berbeda dengan serif. Font ini juga digunakan sebagai dokumen juga ya, tapi font ini bernuansa modern ya. Kalau ini tradisional, ini nuansa modern. Nah, yang paling populer biasanya itu digunakan font Arial, Calibri ya. Di sini juga ada Helvetica, ada Montserrat, Century Gothic. Nah,
Gitu. Ini juga bisa digunakan untuk desain, dalam desain kita ya, dalam desain poster misalkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada script. Nah, script ini kerap dipakai untuk menyerupai font yang bentuknya mirip tulisan tangan, ya. Identik dengan bentuk tulisan manual yang dengan tangan. Ya. Nah, ini diaplikasikannya sebagai, biasanya itu sebagai sertip, undangan, seperti itu. Bisa juga sebagai poster. Ya. Nah, macam-macamnya, ada Vivaldi, ada Sego Script, ada Lucida, handwriting. Ya. Nah, itu. Pokoknya dia identiknya kayak tulisan tangan gitu, kayak tanda tangan sih. Itu kalau script itu. Nah, habis itu ada display atau dekoratif, yaitu font yang diperlukan untuk membuat iklan supaya lebih menarik. Nah, perlu diketahui font display ini sudah muncul pada tahun 1800-an. Nah, font display umumnya dibuat dalam ukuran yang besar serta diberi banyak ornamen hiasan agar lebih indah. Nah, seperti itu. Jadi ini buat iklan atau buat poster juga bisa. Macam-macamnya yaitu ada silab serif, ada hand drawn, ada komik, ada stencil dan lain-lain, banyak ya. Dan juga banyak lagi kategori-kategori fontnya. Ada ada silab serif, ada hand drawn, ada komik, ya, ada stencil, banyak lagi ya. Itu bukan hanya 4 ini aja. Selanjutnya, nah, memilih font yang sesuai dengan desain kita. Kita harus memilih font yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan ya. Harus sesuai. Misalkan ketika kita ingin menulis yang berbau-bau mistis, nah pakai fontnya seperti ini. Atau yang membuat poster tentang hati-hati gitu, kehati-hatian, menggunakan font yang agak tebal, font sans serif yang agak tebal gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian mengkombinasikan font. Ketika kita membuat suatu pesan, maka pilihlah font yang cocok. Dan kita juga harus mengkombinasikan font dengan tepat. Nah, di sini contohnya ada Droid Serif yang di atas sini sebagai judul. Nah, ini biasanya itu pesan paling penting, misalkan judul kan. Habis itu di sini ada lato. Lato ini ditebalkan di bold latonya sebagai perhatian lebih. Ini misalkan komposisi gitu kan. Komposisinya apa aja di sini jelasin gitu. Nah, itu mengkombinasikan font seperti itu. Nah, sini hierarki. Jadi urutan-urutan font itu kita juga mengetahuinya karena setidaknya font yang biasanya ditebalkan itu memiliki pesan yang paling penting, yang lebih utama mungkin. Misalkan judul atau kalimat yang penting gitu. Biasanya seperti itu. Supaya langsung bisa dicerna oleh orang seperti itu. Dan font yang kecil biasanya adalah penjelasan-penjelasan dari pesan yang penting tersebut. Jadi kita harus tahu mana yang paling penting dan yang penting gitu. Kemudian selanjutnya ada leading, yaitu space atau jarak antara garis dari sebuah teks. Nah, ini
di antara atas dan bawah itu dinamakan dengan leading. Ya. Nah, antara judul dengan apa atau kata penting, kata yang paling penting dengan penjelasan di bawah ini mempunyai space yang lebih daripada antara apa namanya penjelasan ini. Antara penjelasan dan penjelasan itu mempunyai space yang agak tipis ya. Seperti itu. Kemudian tracking. Tracking yaitu jarak antara karakter font. Ya. Ini font ini dengan ini mempunyai jarak yang agar renggang ya. Nah, kita juga bisa apa namanya mengaturnya. Mengatur misalkan kita ingin mendekatkan jarak ini dengan ini bisa diatur. Nah, namanya tracking. Gitu. Misalkan kalau dilihat dari sini kok jelek ya, bisa kita atur lebih rapat atau lebih rapat jelek, bisa juga direnggangin lagi gitu. Nah, ini contoh yang di bawah seperti ini. Kalau dirapatkan malah jadi jelek ini. Nah, makanya direnggangi. Nah, itulah tracking namanya. Nah, juga harus memilih warna yang tepat dalam font kita. Ya, jangan ketika background-nya itu terang, fontsnya juga apa namanya mempunyai warna yang terang. Nah, itu salah. Nanti nggak bisa kelihatan. Kayak tadi ya, apa aneh gitu. Misalkan warna gelap, nah itu juga fontsnya harus warna terang. Kalau background-nya warna gelap, fontnya terang. Kalau background-nya terang, fontnya warna gelap. Seperti itu. Ya, disesuaikan saja gitu. Nah, ketika kita milih font, ya, itu kita bisa mengatur fonts yang tebal, miring, atau fonts yang tipis. Nah, ini contohnya ya, ada fonts yang biasa nih, habis itu ada yang fonts miring, font yang agak tebal, yang tebal sekali. Nah, ini kita bisa atur di sini. Nah, sebelumnya ya di sini saya akan mencontohkan bagaimana mencari font. Nah, ini ya. Ada website-website yang diperuntukkan untuk mencari font. Yang paling terkenal sih Google Font ya, yang paling populer. Nah, kita bisa mencari font di sini. Nanti kita tinggal cari di sini font apa yang mau kita cari. Misalkan Roboto. Nah, di sini kita bisa atur ketebalannya. Ini ukurannya. Nah, ini ada yang tebal. Itu. Misalkan kita pilih yang ini. Select di style. Habis itu download. Ya. Tinggal download, udah di-download, baru diinstal. Nah, udah kita bisa pakai. Nah, perlu diketahui tidak semua font itu mempunyai apa namanya? Tidak semua font itu gratis ya. Ada yang mempunyai lisensi. Ya. Tapi rata-rata kalau di Google Font ini insya Allah fontsnya gratis ya. Saya belum menemukan ada font yang ini sih yang berbayar, itu ada yang berlisensi. Tapi kalau di website lain itu biasanya ada tuh ya, font yang berbayar. Nah, biasanya itu digunakan untuk produk-produk terkenal misalkan yang udah
mempunyai brand yang terkenal gitu. Nah, selanjutnya mengkomposisikan fonts yang benar. Nah, ini misalkan poin paling penting ditaruh di sini, menggunakan font yang tebal. Dan keterangan dari poin paling penting ini di bawahnya, menggunakan font yang biasa gitu. Di sini penjelasannya. Harus pintar mengkomposisikan font tersebut. Misalkan ini biodata, nama dan deskripsi yang lain, riwayat hidup atau apa. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke menentukan grid. Grid merupakan sebuah garis panduan penataan elemen visual dalam sebuah bidang desain yang dibagi kolom vertikal, ya. Nah, di sini grid itu terdiri dari dua, ada kolom yaitu garis yang vertikal atas ke bawah, dan ada grid row yaitu garis yang horizontal, ya, datar seperti ini. Itu macam-macam grid terdiri dari seperti itu. Kemudian nah, modul grid ini, sini ada kolom itu ini yang dinamakan kolom, ya. Kemudian modul itu garis atau kotak antara flow line dan kolom, ya. Flow line itu yang garis miring ke sini, dan kolom garis ke bawah sini. Nah, ini untuk modul-modulnya bisa dibaca kembali di website-website yang menerangkan tentang modul, ya. Ini penjelasan-penjelasan tentang apa namanya, komposisi dari grid tersebut. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam grid. Yang pertama ada grid manuskrip. Grid manuskrip biasa digunakan untuk majalah. Nah, itu majalah itu kan biasanya dibagi dua seperti ini, ya. Terus itu di sini ya ada tulisan atau gambar, bagi dua gitulah, ya. Biasa diaplikasikan di majalah. Kemudian yang kedua ada grid column. Grid column itu biasa digunakan pada koran. Nah, ini biasanya menggunakan koran itu menggunakan grid column. Nah, gridnya seperti ini. Jadi mencampurkan apa namanya, gambar dengan tulisan dalam satu grid. Gitu. Kemudian ada grid modular. Grid modular ini biasanya digunakan pada buku ensiklopedia, ya. Ensiklopedia itu biasanya ada bergambar, kemudian ada keterangannya kan di pinggir gitu. Seperti itu. Kemudian ada grid hierarchical. Nah, ini unik, ya, karena ini gabungan antara grid-grid yang tadi. Nah, ini tidak beraturan, namun ia tetap rapih untuk dilihat. Gitu. Nah, seperti itu. Ini dinamakan grid hierarchical.
Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 prinsip dasar dalam desain grafis. Pertama ada proximity. Apa itu proximity? Proximity adalah mengklasifikasikan judul atau tema atau icon jadi satu. Seperti ini contohnya. Jadi sini judul, ya ini keterangan, dan ini icon. Jadi dipisah antara judul, icon, keterangan. Jadi dijadiin satu seperti ini tuh. Ya, judulnya seperti ini dan keterangannya seperti ini. Dipisah-pisah. Nah, itu yang dinamakan proximity. Kemudian yang kedua ada white space. Nah, ketika ingin membuat suatu desain, kita juga membutuhkan jarak ya. Jarak space. Nah, supaya desain kita itu tidak tidak terlihat terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, ini harus menggunakan jarak. Jarak antara isi konten dengan frame atau biasa dibilang dengan margin ya. Kalau di makalah itu bisa kita atur di marginnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada alignment. Alignment yaitu deretan sebuah elemen yang sejajar, rata kanan, rata kiri, atau rata atas, bawah. Ya. Nah, ini harus pas antara kanan dan kiri itu mempunyai ukuran yang sama, atas, bawah. Dan sejajarnya itu antara ini dan ini itu mempunyai ukuran yang space atau jarak yang sama seperti itu. Itu alignment. Kemudian selanjutnya ada kontras. Nah, kontras ini adalah menentukan warna dan font yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Misalkan di sini tentang perhatian ya, hati-hati, cautions, radiasi, misalkan radiasi nuklir. Sini menggunakan logo atau icon nuklir. Terjadi radiasi. Nah, ini kan menggunakan font sans serif kan tadi kan yang enggak ada kakinya itu, dan menggunakan font yang di bold atau ditebalkan. Nah, ini seperti ini untuk mengindikasikan kehati-hatian seperti itu. Dan warnanya pun menggunakan warna campuran antara warna hitam dan kuning dan putih ya. Yang identiknya kuning ini sebagai hati-hati. Habis itu terakhir repetition. Repetition adalah ketika kita menggunakan satu elemen, tetapi elemennya itu diulang-ulang, namun mempunyai perbedaan ya antara elemen-elemen tersebut. Nah, di sini kan misalkan ada persegi panjang, ya. Namun persegi panjangnya tersebut itu mempunyai panjang yang berbeda gitu kan. Nah, ini juga bisa kita aplikasikan gitu. Jadi satu elemen namun mempunyai banyak mempunyai kembaran atau couple gitu ya. Nah, ini. Ya, nah ini ya. Prinsip dalam desain itu banyak ya, ada yang 10 tadi, ada itu tadi yang hanya 5 saja. Ya, ini contohnya kontras, alignment gitu. Repetition itu menggunakan ini elemen bulat-bulat ini, kotak, persegi panjang juga, proximity. Nah, itulah materi kita pada malam hari ini. Ya,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup diskusi pada malam hari ini, dari teman-teman ada yang mau tanya nggak dari materi yang saya sampaikan pada malam hari ini? Atau ada yang belum jelas? Apakah materinya yang di-share? Insya Allah di-share ya. Tapi tanya Kak Muhammad dulu nih. Kak Muhammad, ada Kak Muhammad nggak? Gimana Kak Muhammad? Di-share nggak materinya? Terkait materi nanti bisa diakses di itu Linktree. Oh, Linktree ya. Oke, siap. Heeh. Oke ya gitu ya. Ini siapa nih? Kak Farik ya. Farik nanti bisa diakses di Linktree-nya untuk materi pada malam hari ini. Ya, sebelumnya saya tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke sesi diskusi ya, tanya jawab. Bagi teman-teman, ada yang punya pertanyaan atau kurang jelas atau apalah gitu. Ada nggak teman-teman? Izin bertanya, Oh iya, untuk tadi kan ada pengaturan grade ya. oh iya. Nah, itu kalau di Figma sendiri ada nggak untuk pengaturan grade-nya? Biar sama kayak yang dijelasin ini teori-teorinya. Itu di Figma kira-kira ada untuk pengaturan grade-nya. Seperti itu. Oh iya, oke siap. Kalau di Figma sendiri ada pengaturan. Nah, di sini kan contohnya seperti ini ya. Nah, kalau di Figma itu biasanya sudah apa ya? Sudah otomatis gitu. Misalkan kita itu buat suatu desain, habis itu buat kotak nih misalkan nih, buat kotak ya. Nanti misalkan kita taruh logo di sini. Nah, itu bisa udah apa ya, otomatis gitu. Otomatis dia itu menunjukkan misalkan nanti ada garis merah di sininya nanti. Di tengah-tengah itu ada garis merah, nanti menunjukkan bahwasannya si ikonnya itu udah di tengah-tengah kotak ini nih gitu, udah sejajar gitu. Itu bisa di apa namanya? Sudah otomatis gitu di Figma-nya. Selanjutnya ya, selanjutnya akan ditambahkan oleh Kak Muhammad ya. Ya, Oke, tadi dari Ahmad Jauhari nanya terkait grid ya. Di Figma, ya benar kata Muiz, Figma sudah menyediakan konsep grid. Kita bisa atur berapa kolom dan berapa row yang kita mau. Boleh misalkan Kak Muiz bisa dicontohkan di Figma. oke siap Pak. Jadi kita bisa ngatur berapa kolom, misalkan maunya 5, 9, 10, 20 itu bisa. Kita mau ngatur row-nya juga bisa berapa. Terus jarak antara kolom dan row itu jaraknya berapa piksel itu juga bisa. Jadi di Figma sudah ada aturannya sendiri. Nah, kita lihat di apa yang di share screen sama Moens. Sebentar ya. Loading.
Nah, coba pilih salah satu contoh aja. Ya, misalkan itu ya. Klik ini layar sertif A4. Loading. Nah, udah. Nah, di sebelah kanan ada layout grid. Kita tambah. Nah, kita misalkan klik grid ya. Kita pengennya ceritanya ya, kita mau ngatur berapa kolom. Oke, coba diklik, Kak. Nah, ganti dari grid di panah bawah. Kita mau ngatur kolom dulu deh. Duh, maaf Kak ini. Ya, nggak apa-apa, aman. Ini ya, kolom misalnya. Ya, kolom. Nah, kita misalkan 5 ya. 5 kolom. Udah ya? Udah. Udah Kak? Nah, coba lihat. Ada kelihatan ya gridnya. Aneh di Ani masih nge-lag ya. Bentar. Gridnya belum kelihatan nih. Belum kelihatan. Jadi gini, coba itu karena udah didesain sih jadinya nggak kelihatan. Coba bikin ceritanya, bikin frame baru, ukurannya kecil aja nggak apa-apa, biar nggak nge-lag. Nah, coba boleh diatur gridnya, terserah mau apa. Nah, gini baru muncul. Tapi kita kalau misalkan ya grid, apa grid Pak? Kolom kita atur berapa 5. Nah, ini dari segi kolom. Kita mau nambahin lagi dari segi row di tanda plus, Kak. Oh iya. Nah, kita nambah buat si row. Nah, gitu. Jadi buat panduan biar rapi. Itu sih tambahan dari saya. Terima kasih Kak Muhammad. Ya, seperti itu ya Kak Jauhari. Oh iya, Bisa dimengerti. Ya, sama-sama. Jadi otomatis gitu. Ya, selanjutnya teman-teman
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana teman-teman? Ya mungkin udah nggak ada kali ya. Ya, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita sudahi saja ya pertemuan kita yang ketiga pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah bisa hadir dalam pertemuan ketiga ini. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Ya, mengingatkan juga untuk mengerjakan tugas ya yang kemarin dan tugas setelah ini ya, dikumpulkan di link yang sudah disediakan ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu, Is. Sama-sama Kak Jawari.